Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pak Sugianto. Kali ini terkait dengan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator Ibu Suci Mustikahati MPD dan pengajar praktek Bapak Budi Santoso MPD. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, tujuan pembelajaran khusus CGP yaitu adalah menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan diri dari coachnya. Selanjutnya, paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Pada bagian kemitraan, posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada lagi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Sedangkan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Yang pertama, mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Kemudian yang kedua, sistem Among. Semboyan ingar sosung tulodo ing madya mawangkarso muri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Selanjutnya, kompetensi inti coaching menjadi 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kehadiran penuh atau present, kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga pikiran hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Fokus pusat percakapan adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coachee, menggugah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, harus mendengarkan dengan rasa. Rasa, istilah rasa, R-nya adalah receive, artinya perhatikan pembicara, terima semua ucapan, ambil kata kunci. Kemudian yang kedua, appreciate, artinya beri sinyal bahwa coach mendengarkan, ya, kontak mata atau mengangguk. Kemudian selanjutnya S adalah summarize, yakni rangkum apa yang didapat dari perkataan coaching. Kemudian A selanjutnya ask, jadi ajukan pertanyaan.
percakapan berbasis coaching bisa dengan alur TIRTA. TIRTA di sini artinya adalah tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada percakapan berbasis coaching dengan alur TIRTA, T yang pertama, coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching. Kemudian I artinya proses menggali semua yang terjadi pada coachee. Kemudian yang R, rencana aksi, artinya coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebuah rencana aksi. Dan selanjutnya TA artinya tanggung jawab, yakni komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, bahwa supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Dan yang ketiga, siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca-observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Ada 2, yang pertama adalah emosi yang dirasakan, yaitu semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, tertantang untuk mengimplementasikan pada murid dan rekan guru agar meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya dapat melakukan coaching supervisi dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu mendapatkan materi pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktekkan bersama murid dan rekan guru. Yang kedua, perlu perbaikan pada terkait kompetensi inti coaching yaitu saat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coachee. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Implikasi terhadap kompetensi diri adalah menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik, yaitu melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan komitmen diri guru. Selanjutnya, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan, yaitu kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coachee terhadap coach. Pada analisis topik modul 2.3 ada 2. Yang pertama, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Dan yang kedua, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada pertanyaan yang pertama, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah, tapi sulit terbuka saat kita coba ajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan senior yang belum terbiasa berpikir dengan paradigma coaching sebagai seorang coach, mendapatkan label mengguru. Sedangkan yang kedua, analisis yang kedua, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Proses coaching berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coachee nyaman dan terbuka sehingga hasilnya maksimal. Membuat keterhubungan. Korelasi atau kaitannya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul sebelumnya. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional.
Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Hasil ini dapat digunakan murid sebagai seorang coachee dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk solusi terbaik. Kemudian, pada modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional, ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE atau kompetensi sosial emosional digunakan oleh seorang coach agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta, sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coachee yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Demikian, terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum